Hai, welcome to my YouTube channel. So ini aku lupa video aku yang keberapa, tapi sesuai di judul. Ini pendakian ultralight Argopuro 4 hari 3 malam. Ini sebenarnya video tahun lalu, cuma baru aku edit tahun ini karena males. Nah, before you watch the video, I want to tell you background about this trip. Karena di trip ini aku mau batal karena si simple nggak nemu temen yang bisa diajak trip Argopuro di bulan Agustus. Dan karena nggak ada temen, aku cari open trip pun harganya mahal, 1 juta, 2 juta, 1,8, 2 juta. Dan karena budgetku di bawah 1 juta, akhirnya aku terpaksa mau ngebatalin trip. Tapi semesta mendukung guys, aku dipertemukan sama postingannya Malang Ultralight yang mereka bikin acara Uklam Tahis ke Argopuro. Nah, ini deh yang bikin aku sukses ke Argopuro. Thank you guys. So, gitu aja sebenarnya backgroundnya aku ke Argopuro. Dan tonton terus videonya karena ya pendakian Argopuro guys, pendakian yang sepi tapi vegetasinya sangat bagus sekali, beragam dan sangat adventure. Kalau menurut aku ya, aku ingin balik lagi ke sana, lintas lagi. So enjoy the video guys. As usual, sebelum pendakian kita persiapan gear, terus karena ini pendakian panjang kita juga persiapin logistik yang lumayan ribet. Dan tentunya kita cek gear. Ini aku juga cek tarp tent aku, siapa tahu kan ada yang bocor ataupun ada beberapa bagian yang rusak, jadi kita tahu. Nah, ini udah sampai di rumahnya Om Roy, titik kumpul anak-anak Maul saat mau berangkat ke Argopuro. Dan moving forward, kita udah sampai di base campnya Argopuro Via Baderan di daerah Situbondo. Dan suasananya malam gini ya, dan lumayan becek di sini, kayaknya habis hujan. Nah, sesampainya sini tuh kita nggak langsung tidur. Ya beberapa orang, sebagian besar tidur sih, cuma ini bagian laki-laki anak muda-mudanya ini masih nggak tidur, ngobrol-ngobrol, saling kenalan, ngomong-ngomongin UL dan pendakian. Nah, seru banget pokoknya. Lanjut ke paginya kita langsung beli sarapan. Ini 10 ribuan kalau nggak salah. Aku cuma beli satu karena separuh mau buat bekal, separuh aku makan buat sarapan. Jadi gitu. Kalau beli dua takutnya ngabisin satu buat sarapan tuh kayak nggak habis gitu guys. Pemadang Pang Bolo sebelum berangkat. Ramadan Bolo. Sementara para panitia sesepuh mengurus registrasi, kita adik-adiknya Madang Pang. Sederhana aja, sambal, tahu tempe sama telur. Ini ojek-ojeknya juga udah prepare lagi perhatian. Ulang apa aja tuh? Daging, nugget, telur, anjay, full protein, beras, full protein apa? Mantap. Logistik harus mewah. Tapi full protein kafe. Oh ya, ini tas kita samaan ya, punya aku sama punya Mas Saling samaan. Bogabo mau ngalawa 35 tuh. Kembar guys, gak janjian dan kita stranger baru kenal nih. Kembar. Oh ya, untuk biaya ojek dari base camp ke pos mata air 1, ini aku kemarin ke pos mata air 1 ya, sekitar 150 ribuan kalau nggak salah ya. Dan ini menurutku part yang wajib banget kalian ngojek karena lumayan jauh banget jaraknya dari base camp ke pos mata air 1. Jadi harus mengukur kemampuan kalian ya guys ya, jangan memaksakan gak ngojek, nanti chaos dan terlalu gelap sampai di Cikasur. Dan sebelum berangkat, as usual kita berdoa, yel-yel, dan tentunya foto dong di depannya base camp Baderan. Ini sangat membanggakan sekali, suatu pencapaian dalam hidupku. Wow, foto bareng anak-anak Maul di depan Argopuro, keren banget.
pos mata air 1. Gak kerasa banget. Nah, ini teman kita yang baru datang. Iya. Gacor. Ojek gacor. Mantep ojeknya. Gimana bang? Mantap bang. Mantap nggak? Pinggangnya diantem ya. Aku capek paha ini loh. Aku nggak nahan aku. Nahan paha aku. Aku nggak kerasa capek, landscape-nya bagus banget. Mantap. Iya mah jog-jog. Jauh namanya boyok itu loh. Punggungku sakit deh, teman-teman terus. Sekali ojeknya. Oke, aku mau kasih tunjuk ke kalian landscape yang di dekat sini tuh. Ini sih tadi yang di bawah lebih bagus ya. Tuh, ini tebingnya dan di sana tuh ada air terjun. Wow, gila banget. Wow. Ini nih baru yang namanya Bukit Premium ya. Bener-bener premium dari ujung sana sampai sana tuh. Ujung sana sampai sana. Gedungnya bukitnya tinggi-tinggi, tebingnya tinggi-tinggi dengan pohon-pohon yang sangat rimbun banget. Tuh, di bawah sana ada air terjun. Gila nggak tuh? Keren banget, ini benar-benar Jurassic Park sih kalau menurut aku. Dan di sebelah sana harusnya kelihatan ya Gunung-Gunung Raung. Gagah banget di daerah sana. Ini jalur ke pos mata air 2 dari pos mata air 1. Nanjak terus. Dan jalurnya ini bekas ojek. Tuh. Gini. Dan di sekitar ini hutan-hutan produksi ya kalau nggak salah. Jadi jalannya tuh catwalk gini, sempit. Dan ini potensi kalau hujan jadi aliran air, mirip kayak yang di Butak. Tapi alhamdulillahnya sekarang cerah dan tanahnya nggak terlalu becek. Kurang paham. Enggak deh. Cendek. Dan sampai di bagian ini tuh kayaknya masih di kebunnya warga deh. Dan ini lahannya terbuka, jadi saat kita nengok ke arah timur ini kelihatan gunung-gunung. Di area Argopuro ini ada kelihatan Raung atau Ijen gitu. Dan ini lihat tuh, pegunungan sejauh mata memandang, hijau dan terbuka banget. Sampai portal. Beda 30.000 jalan nggak capek. Iya. Ya, saya kita 3 orang ini aja sampai di area portal. Lumayan. Oh, jadi ini plang yang kawasan itu ya bisa ke situ, tapi kita pilih yang gampang ke sini. Ya. Setelah batas kawasan, kita masuki ke area hutan yang lebih tertutup menuju ke pos mata air 2. Adem banget di sini. Sana sekitar. Pandangan sebelah sana tuh pohon-pohon. Bahkan pemandangan yang dekat-dekat sini pun tuh, indah banget. kece guys. Kece banget. Kece banget. Kece banget. Kalian mesti ke sini. Harus. Tidaknya seumur hidup sekali seumur hidup. Nah. Kalau ada rezeki berkali-kali, gasin terus. Bagus sih menurut aku ya. Kanan kiri tuh
pemandangannya. Tapi dengan Full. catatan ya, dengan catatan harus bisa manajemen logistik. Harus bisa manajemen logistik, manajemen air, waktu, semua harus bisa. Apalagi kalau self support, kalau ikut open trip sih ya enak, cuma ya siap-siap di budget. Indah banget Argopuro. Sampai Mata air 2. mata air 2. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Jalan terus. Belajar. Bentar. Istirahat lah ya. Berat. 10 menitan lah. Oke. Nah, iki sing area ngecamp. Nah, sebelah situ. Muatlah 3 tenda, 4. Full basah, padahal panas. Full basah yo. Full basah, padahal panas. Embun. Bukan embun, lebih ke pembiasan hujan. Si durung garing ya. Oke, mata air 2. Kalau turun ambil air ke sana. Foto dhisik enggak sih? Loh, kok wis dijoplok tasnya? Kita turun untuk mengambil air di pos mata air 2. Lumayan curam banget turunannya. Akan kita hitung. Ini apa? Anjir. Kita hitung berapa menit kita turun. Kita turun dari atas sana, pos mata air 2 ke mata airnya itu sekitar 2 menit. Saya turun jam 9:11, sekarang jam 9:13, 2 menitan. Jalannya lumayan curam, hati-hati aja. Nah, gini nih. Terus hati-hati. Lumayan worth it sih, nggak terlalu jauh. Kita ambil yang di area sumbernya itu. Kita lanjut naik karena udah selesai ambil airnya di pos mata air 2. Kita akan nanjak gitu. Lumayan banget nanjaknya. 5 menitan mungkin. Atau enggak ya 3 menit dah. Sampai ke atas. Hati-hati aja. Karena di sini medannya tanah ya. Cukup licin. Saranku sih kalau ke bawah sambil bawa trekking pole biar enak. Ini teman-teman udah pada ngumpul semua di pos mata air 2. Kita istirahat sekitar 10 menitan dan di bawah sana tuh area kemah dan pemandangannya di sini nggak terlalu spesial sih. Cuma emang di sini ada area campnya. Tapi kalau di sini tuh ngecamp kayak masih terlalu jauh gitu loh buat ke Cikasur ataupun mau ke Cisentor sekalian. Jadi menurutku di sini tuh kayak kurang recommended ya kalau buat ngecamp, harus sampai di Cikasur aja sekalian. Dan untuk kapasitas tenda sih kayaknya 5-4 ya di sini. Nah ini udah konten mulu, udah nahan karena emang harus hemat storage dan baterai. Tapi di awal pendakian udah indah banget. Nah ini di bagian sini pemandangannya sangat bagus. Dari kejauhan tuh kelihatan kayak Penanggungan. Tapi kalau dipikir-pikir ini kayak Gunung Lemongan deh. Karena lebih deket kan sama Argopuro. Coba kalau kalian tahu komen. Sini kelihatan savana kecil itu pohonnya. Nah itu masih main jauh. Kita mau mutar ke arah sana untuk ke savana kecil. Iya lawat lagi. Kok berdua?
licin banget. Sing ngene. Ambil mlaku nang kono. Sik iki YouTube sik. Oh, penak iki nih. Sik, mari ngene sik ae. Nah. Udah mau sampai ke sabana kecil. Gila. Bagus banget. Bagus banget sabananya. Ini baru sabana kecil loh ya, belum Cikasur. Dan uniknya di Argopuro tuh rumputnya curly gini. Tuh. Curly kan? Unik. Unik tuh. Wow. Dan sampai di area sabana kecil ini tentunya ngonten di sabana kecil dengan pohon yang viral itu, yang estetik gitu. Benangnya bulat gila ini. Ki sawah biyen iku buletan iku. Nih sabana kecil. Nah. Dan teman-teman udah nyusulin semua. Standar. Kita makan-makan sebentar, nyemil-nyemil, dan ini suasana syahdu pol. Kita bernaung di bawah pohon. Dan ini kita dari sabana kecil lanjut ke sabana besar. Dan di sini timnya udah mulai pencar-pencar ya guys. Tapi emang gitu cara pendakiannya. Yang jalannya cepet itu akan ada di paling depan. Dan nanti ada beberapa rombongan yang kepisah-kepisah lagi di beberapa tim. Tapi nanti tetap nungguin di setiap pos, tetap kumpul, tetap istirahat bareng gitu. Dan ini kalian silahkan menikmati ASMR semak-semak di Argopuro. Oh ya, dan di bagian ini kayaknya aku rada remind me of treknya Buta saat mau sampai di sabana. Mirip ya, mirip dikit gitu loh suasananya. Dan sini verbenanya banyak banget. Tanaman yang invasif. Rusak kesuburan tanah nih. Tuh. Banyak banget di area menuju sabana besar. Ini udah mau sampai di sabana besar, tapi sayang sekali kabut. Langsung aja, karena kita mau makan siang di sabana besar ini. Makan siang. Sabana besar. Nah, dari trek sabana kecil ke sabana besar nih sebenarnya cukup landai ya, karena melipir di pinggir-pinggiran bukit, nanjak dikit dan udah sampai. Di sini sih emang enak untuk ngecamp, tapi buat aku sih nggak rekomen gitu, karena masih terlalu jauh untuk besoknya kita mencapai ke Cikasur, bahkan Cisentor sampai ke Sabana Lonceng atau Argopuro gitu kan. Nah, rata-rata kan kalah ndek ngene aneh. Nah, aku terus gawe dhewe makane tak tebeli. Lebih tebel. Kan empuk kan? Empuk. Itu bagi berapa, Mas? 300-an. Berapa liter? Nah, ini lanjut nge-review rumput-rumputnya di sabananya Argopuro. Ini di sabana besar. Rumputnya tuh kerli-kerli gini loh. Tuh. Sama kayak ada begonianya gitu loh di sini.
Amal action apa ini? Kita meninggalkan sabana besar yang indah banget. Sayang sekali tempat secantik ini harus dilewati dengan begitu cepat. Ini berlomba dengan cuaca ya. Takutnya nanti sampai di Cikasur kita ngediriin tenda tuh hujan. Itu yang bikin PR dan jadi sedikit problem gitu loh. Harapannya sampai Cikasur tuh masih nggak hujan dan kita sempat ngediriin tenda dengan nyaman, tenang, dan damai tanpa basah-basahan. Gitu. Makanya pemandangan-pemandangan sebagus ini tuh dilewati aja dengan cepat gini, seadanya aja dokumentasinya. Next aku akan kesini sama tim intiku Nature Calling dan itu akan full dokumentasi. Jalan-jalan yang rungseng. Tepat ada di bridge atau jembatan. Nah, ini jembatannya. Kita akan naik ke sana menuju Cikasur. Kukira jembatannya tuh kayak besi atau beton gitu. Ternyata kayu. Ini sungai kering, nggak ada aliran airnya. Dan terkecoh dengan sabana ini kalau kelihatan dari jauh kan kayak sabana gitu kan. Biasanya terkecoh ini sabana Cikasur. Ternyata bukan, ini sabana sebelum Cikasur. Dan di area sini tuh banyak Verbena brasiliensis kalau nggak salah ini nama latinnya. Dan ini tanaman invasif mirip banget kayak di Semeru. Top gunung sampai satu nih aku. Loh, ya? Api-api. Amen. Nah, kita sampai di Sungai Kolbu. Wow, kita lihat apakah dapat merak. Wow, sini. Nah, nggak ada ya, nggak ada merak. Nanti kita turun ke sana, naik sampai Cikasur. Gitu. Cepat. Hati nggak ongkep. Perebutan mantel. Kita ini lewat yang bagian atasnya Sungai Kolbu agar nggak nyebrang air. Sebenarnya lewat bawah situ bisa, tapi nyebrang air dan beresiko basah. Nah, ini udah kedengaran suara airnya. Dan sekarang harus buru-buru karena cuaca udah mendung dan barusan itu gerimis. Kita harus cepet-cepet ke area Cikasur untuk mendirikan tenda tarp tent kita, biar saat setting tarp kita nggak kehujanan, dan saat hujan kita tarpnya udah jadi, udah tinggal masak-masak aja dan menata barang bawaan gitu.
Ini kalau dari atas sini. Dah, ini hujan. Segitu aja, besok lagi dilanjut. Langsung kita naik ke arah sini dan sampai Cikasur. Nah ini udah sampai Cikasur. Sana area camp. Dan kalian juga bisa ngecamp di area sini. Ataupun mungkin di situ juga. Kurang paham. Nah, kita buru-buru untuk setting tarp. Sorry kalau shaky ini. Pokoknya ginilah suasana Cikasur kalau lagi mendung atau menjelang sore hari gitu. Semua equipment. Mau kami nggak sih ya? Ini aku mau ambil air ke Sungai Kolbu di Cikasur. Dan jalannya tuh menurun banget dari atas sana tuh. Lumayan sih. Tuh, nanti kita turun ke sana. Ambil air. Entah ya besok ambil selada atau enggak. Masih ragu. Tapi kayaknya ambil gak sih? Kayak udah jauh-jauh ke Argopuro kan. Masa nggak ambil seladanya gitu loh. Cukup curam ya. Kalau ambil air dari sini daripada yang di sana. Mana ya situ kali. Proses pengambilan air di Sungai Kolbu. Itu punyaku udah 2 aja cukup. Besok pagi ngambil lagi. Ngambilnya tuh kayak semi yoga. Hati-hati. Dan ini aku udah masak nasi pagi-pagi. Tuh settingannya UL dan sederhana banget. Pakai kompor spiritus. Dan lihat kita masak nasi dengan background sunrise di Cikasur. Dan ya di kerebetan pagi ini kita juga harus sudah prepare semuanya. Gear-gear udah dipersiapkan untuk setelah makan kita langsung mendaki ke Sabana Lonceng. Dan ini hari kedua paginya di Cikasur. Dan ini suasana masak-masak dan sunrise. Nah ini syahdu banget, keren banget. Tapi emang sangat dingin di sini. Dan di pagi itu teman-teman masih belum pada bangun. Tapi di Cikasur ini udah ramai ya suasananya. Karena ada suara hewan-hewan yang saling bersautan. Dan suasananya benar-benar calming. Karena ini benar-benar di tengah-tengah antah berantah hutan. Dan suasana-suasana seperti pagi di Cikasur ini yang bikin kangen karena slow living banget, menikmatin sunrise, udara yang segar, kicauan hewan-hewan, sama kita masak-masak. Ini benar-benar slow living banget di tengah antah berantah dan ini yang bikin kangen sama Argopuro banget. Dan setelah kegiatan masak-masak, kita lanjut lari-larian bikin konten di savananya Cikasur. Dan si Cikasur ini benar-benar serasa private savana. Karena benar-benar sepi, cuma ada beberapa orang dan tim aja.
Untuk ceritanya si Cikasur ini kalian bisa cari ya di YouTube-nya Slacker Hiker. Ini aku tunjukin secara real life aja suasananya, ambience-nya yang sangat calming dan menenangkan. Ini aku kasih tunjuk suasana pagi di Cikasur. Aku nggak bisa lama-lama record untuk YouTube karena baterai dan memori sangat terbatas. Karena ini masih hari kedua, jadi harus hemat-hemat. Ya beginilah suasananya. Di situ area camp saya. Kita jalan ke situ. Kita check out Cikasur menuju ke Bentar. Cisentor. Udah dikit-dikit aja karena memorinya mau full. Sampai jumpa di Cisentor. Kita naik ke arah sana untuk ke Cisentornya. Pilingku munggah terus mudun. Masa sih ana munggah mana iki? Mbok. Pirang gepel sih saiki? Kurang paham. Delan ge kompasmu. Mati. Jalan menuju ke Cisentor. Unik banget, kalian harus foto-foto ke sini. Video-video sini ya, karena di sini tuh pemandangan tebing-tebingnya ini loh. Kombinasi sama pohon ini. Keren banget. Keren banget. Rasionya udah nggak kayak YouTube lagi karena vlognya udah capek dan ini udah mau sampai Cisentor, udah penghabisan energi sebelum ke Sabana Lonceng. Udah mau sampai di area Cisentor. Tuh ini udah kelihatan tuh orang-orang masak-masak di sana. Dan kita lanjut trekking. Video yang tadi ke Cikasur tuh anu ya, turunannya curam banget. Mirip kembar dua lah turunannya. Dan kita akan ke sana, lanjut. Nah ini sampai Cisentor. Sungainya jernih banget. Itu teman-teman yang tadi baru sampai. Nggak sih, sampai udah lebih dulu dari kita. Setelah lewatin sabana yang banyak banget, akhirnya sampai di sungai. Water station, refreshment ini. Kita cuci muka dan minum-minum sama makan siang. Lanjut ke Rawa Embi, arahnya ke sana. Seberang menyeberang, kalian baiknya jangan lewat sini deh. Kalau menurutku ya, lewat sini aja cuma 1, 2, 3 step ya sampai. Sini kayak menurutku terlalu beresiko kena air ya. Sarapan. Madang pang. Sarabun. Mirotine. Gak kena jancuan ah. Enggak. Kena tak foto wonge. Janjukane tak foto. Jancuan. Poison ivy. Enggak. Tanduran lho. Tanduran. Jancukan ambek jalateng iku. Podo kan latengnya. Dan setelah makan di Cisentor, kita lanjut ke Sabana Lonceng atau Sabana Argopuro. Dan ini sorenya disambut dengan matahari yang bersinar cerah banget. Ini bagian paling mengesankan sih, pemandangannya jadi lebih vibrant gitu loh. Landscape-nya jadi benar-benar hidup kena sinar matahari.
perjalanan menuju Rawambi dari Cisentor. Bagus banget sore ini, cerah, full cerah. Udah deket nih sama Rawambi, Jaya Ilahi. Wah, itu nemu Kulineran Dengan Argopuro. jamu dengan beri liar. Lek pas dek kene. Soalnya Raspberry. harusnya Rawambi. Wih, Weh, sampai ini. gede. Ada Luise. Oh, betul. Ternyata salah. Belum. Dorong ternyata. mudun. Derajat ini. Saiki Wis, sampun. sampai Rawambi jam piro iki? Jam 16.21. 16.21. Situ Rawambi. Kita bisa ngambil air. Nah, di situ-situ itu. Nah, sampai sini nih sungainya. Kedengaran banget. Sampai di Rawambi. Ini kayaknya bekas galian babi. Tanya di Rawambi ini ada orang yang ngembala kambing embi. Gitu ceritanya. Nah, ini Rawambi. Kotor. Banyak sampah. Hampir liang di atas. Ini batu belah yang katanya Mbak Uki. Batu belah udah mau sampai. Tandanya ini. Dikit lagi ke Sabana Lonceng atau Sabana Argopuro. Berarti dua sisi belah ya, sebelah kono, mbek sebelah kini. Lautan awan. Wah. Sampai di Sabana Lonceng. Mantap kalau menurut vlognya Mbak Uki ya. Ini nama aslinya Sabana Argopuro. Nah, Sabana Lonceng. Luas banget area campnya. Bisa yang biasanya di situ, sini bisa semua. Segitu dulu vlog pendakian part 1 Argopuro via Baderan ke Bermi. Dan ditunggu ya vlog part 2 yang masih diedit, yang tentunya akan ada 3 puncak yang akan digapai sama tujuan terakhir yaitu Danau Taman Hidup. So thank you for watching, bye.